Pemirsa, ketidakhadiran Gading Martin di acara pernikahan Luna Maya dan Maxime Bauthier terkuak sudah. Bisa jadi, selain alasan menghelat acara pesta ulang tahun bersama para sahabat dan kerabat, ia juga sepertinya tahu jika mantan istrinya Gisela Anastasia alias Giselle bakal hadir dengan kekasih barunya Cinta Bryan. Apalagi momen pertambahan usianya itu juga terasa spesial lantaran dihadiri oleh wanita yang disebut-sebut sebagai kekasih Gading, yakni Medina. Aksi saling unjuk pesta antara para mantan pun tak terelakkan lagi. Mohon maaf kalau nggak bisa hadir karena bertepatan dengan saya ulang tahun. Rahasia, kalau itu masih rahasia. Pasti datang kayak, lihat aja di foto Instagram terbarunya tuh rame-rame banget gitu. Jadi kayak kita kadang-kadang juga suka yang mana ya. Pesta Gading tak kalah meriah ketimbang pesta pernikahan Luna Maya Maxime Bauthier yang diwarnai derai mesra Giselle dengan pacar brondongnya. Di momen pesta ultahnya, Gading pun ditemani Medina dengan umbar kemesraan. Saya nggak tahu kalau pasangannya Gading yang baru siapa gitu. Cuma mudah-mudahan dia mendapatkan pasangan yang mau mengerti Gading gitu. Apalagi acara pesta kian menarik setelah vokalis band flamboyan yang juga mantan kekasih Luna Maya Ariel Noah juga hadir. Ya, tentu saja Ariel lebih memilih hadir di acara sejawatnya Gading ketimbang ke pernikahan mantannya. Apalagi ia juga tak diundang. Tapi di balik canda gurau bareng circle-nya, Ariel seolah curcol saat menyanyikan lagu Menghapus Jejakmu tepat di hari pernikahan Luna. Benarkah Ariel baru merasakan kehilangan mantan terindahnya ketika sudah menjadi istri Maxime Bauthier? Pesta yang dinilai tandingan itu benar-benar menarik perhatian publik. Para sahabat yang memang tak diundang ke pernikahan Luna Maxime tumpah ruah di acara pesta ulang tahun Gading. Happy Asmara dan Gilga Syahid tengah dilumuri buncahan cinta yang mendalam sebagai pasangan suami istri. Sayangnya di tengah rasa cinta yang besar, Happy harus bersabar menunggu buah cintanya dengan Gilga. Calon anak kembar yang diidam-idamkannya sejak awal menikah justru harus keguguran. Kemarin sempat program kembar kan, terus kalau sekarang mah sengasihnya Allah aja lah. Ya semoga bisa kembar gitu. Sedikasihnya aja. Ya Kak, tapi kalau kemarin harapan sih pengen banget kembar ya gitu. Syok sudah pasti. Namun sebesar apapun keinginan dan niatan kita sebagai manusia, jika Tuhan sudah berkehendak, maka kita tak kuasa menolak. Rasa trauma kehilangan itu begitu menggelayut. Tak ada lagi program bayi kembar meski keinginan memiliki momongan itu terus tumbuh. Enggak, semua aku flow aja. Untuk rezeki, untuk semuanya aku flow. Ngikut Allah karena aku yakin storyboard dari Allah itu lebih keren dibanding angan-angan kita. Happy sudah move on dan tak terlalu lama berkubang dalam galau karena kehilangan calon anaknya. Minggu kemarin wajahnya sudah kembali ceria ketika mengisi dahsyatnya weekend ditemani oleh suami tercinta. Mengenakan Varsity bergambar tokoh animasi masyhur, seolah menyiratkan keceriaan dalam hatinya dan kembali menyapa penggemarnya. Aku suka banget sama SpongeBob gitu dan juga simpel lah. Kita kayak sepatu berkuda karena kita sedang berkuda. Pokoknya casual dan simpel deh pokoknya hari ini. Ya kalau bisa cepet ya alhamdulillah, kalau entar-entaran juga nggak apa-apa. Santai banget. Aku sama suami itu nggak yang harus sekarang, harus besok, harus lusa gitu, enggak. Tapi sengasihnya Allah aja. Soalnya kan balik lagi, cerita dari Allah itu lebih indah dibandingkan dari keinginan kita. Sebuah film religi bertajuk Tabayun mampu menguras air mata. Film yang mengisahkan jatuh bangun kehidupan Zalina yang diperankan Titi Kamal sebagai ibu tunggal dari Arka.
Latar belakang ayah Arka yang tak dijabarkan secara jelas membuat Zalina jadi bahan gunjingan di kantor. Masalah makin kompleks saat Arlo Ibrahim Rishad yang merupakan anak pimpinan perusahaan kepincut dan jatuh cinta kepada Zalina. Padahal ia sudah dijodohkan dengan Arum Naysila Mirdad yang merupakan teman masa kecilnya. Arka! Waktu ketemu Arka, untuk pertama kalinya aku merasa dibutuhkan sebagai sosok yang utuh. Kita nggak setara, Mas. Kisah kita nggak akan kemana-mana, Mas. Kenapa harus Zalina? Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh. Deg-degan banget, ini tuh kali pertama aku menjadi eksekutif produser juga di film Tabayun. Jadi ini spesial banget. Deg-degannya udah dari beberapa hari sebelumnya. Zalina di sini dia sangat-sangat bekerja keras anaknya. Terus apapun dia lakukan untuk anaknya yang kecil yang namanya Arka, pokoknya yang terbaik. Dan dia tadinya tidak ingin memikirkan cinta sama sekali karena dia sadar masa lalunya sangat buruk. Ya memang dia saat bertemu sama Zalina, terus melihat Arka, dia tuh kayak punya apa ya? Kayak punya rasa di mana aku pengen deh buat Arka itu tidak merasakan apa yang aku rasakan, apa yang Arlo rasakan. Dan dia juga melihat sosok Zalina adalah sosok yang berbeda dari wanita-wanita lainnya. Jadi ya ada love interest lah di antara mereka berdua gitu. Film ini benar-benar dibanjiri tangis air mata. Mereka yang menonton larut ke dalam cerita yang begitu lekat dengan kehidupan nyata yang dialami oleh ibu tunggal alias single mom. Macem-macem ya. Iya, warna-warni. Ada motherless. Iya, tapi kayaknya banyak orang tuh bisa relate sama emosi-emosi yang kita mainin gitu. Tentu saja film yang sudah tayang sejak 8 Mei itu menyeratkan pesan penting. Selain penonton dibuat bak roller coaster dengan jalan ceritanya, film Tabayun ini mengajak kita untuk tidak cepat menilai sebelum memahami kebenaran. Tentu saja film ini menjadi tontonan wajib bagi pecinta film tanah air. Rame-rame ya, ngajak keluarga, sahabat, karena ini film yang heartwarming banget, bikin gemes dan bikin senyum-senyum.